Tragedi kecelakaan kapal kembali terjadi di perairan Indonesia. Kali ini KM Barcelona 5 yang melayani rute Manado Tahuna terbakar hebat di perairan Talisa, Sulawesi Utara, Minggu 20 Juli siang. Peristiwa naas itu mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian. Musibah ini menambah deretan panjang kecelakaan kapal penumpang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hanya berselang hitungan pekan dari insiden tenggelamnya KM Petunu Pratama Jaya di Selat Bali, tragedi kembali merenggut korban jiwa di Laut Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaful Huda mengaku prihatin dan mendesak pemerintah, khususnya di Kementerian Perhubungan, untuk segera mengambil langkah konkret memperbaiki sistem keselamatan pelayaran nasional. Ia menilai insiden demi insiden yang terjadi menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan standar keselamatan kapal masih sangat lemah. Menurutnya, hampir seluruh kecelakaan kapal di Indonesia bisa dicegah jika standar operasional dan pengawasan dijalankan secara konsisten dan ketat. Kebakaran KM Barcelona 5 terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Beberapa penumpang sempat terlihat melompat ke laut setelah mengenakan pelampung saat bagian atas kapal mulai mengeluarkan asap hitam pekat disertai kobaran api. Evakuasi darurat dilakukan oleh tim SAR dan masyarakat setempat. Polrestabes Makassar mengamankan sebanyak 23 anggota geng motor yang diduga terlibat tawuran di kota Makassar. Para pelaku yang didominasi para remaja ini melakukan aksinya hingga menyebabkan adanya korban. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di 3 lokasi di kota Makassar pada Sabtu 19 Juli kemarin. Peristiwa itu bermula saat geng motor tersebut berkeliling di kota Makassar, namun sebelumnya telah janjian dengan anggota geng motor lain untuk melakukan tawuran. Saat berkeliling dan belum bertemu dengan geng motor lainnya, anggota geng motor tersebut kemudian bertemu dengan sekelompok warga yang sedang berada di pinggir jalan lalu menyerangnya. Arya mengatakan bahwa korban dari aksi brutal anggota geng motor tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian tim Jatanras Polrestabes Makassar langsung melakukan pengejaran terhadap anggota geng motor tersebut. Arya menyebutkan bahwa sebanyak 23 anggota geng motor telah diamankan. Yang menjadi pelaku utama berjumlah 10 orang, kemudian yang melakukan pembacokan terhadap warga ada 6 orang. Sementara anggota lainnya kedapatan membawa senjata tajam. Anggota geng motor ini, kata Arya, didominasi anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Sehingga pasal yang dikenakan yaitu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, sedangkan para pelaku yang membawa senjata tajam dikenakan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Timnas Malaysia U23 kembali gagal menembus babak semifinal Piala AFF U23 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Indonesia di laga pamungkas grup A membuat Harimau Malaya tersingkir lebih awal, memperpanjang tren buruk mereka di ajang 2 tahunan tersebut. Laga penentuan antara Malaysia dan Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Senin 21 Juli. Meski tampil sederhana, skuad muda Malaysia asuhan Nafisi Zain tak mampu mencetak gol ke gawang Garuda Muda. Tambahan 1 poin membuat Malaysia hanya finish di posisi ketiga grup A dengan total 2 poin di bawah Indonesia yang memuncaki klasemen dengan 7 poin dan Filipina di posisi kedua dengan 6 poin. Kegagalan ini memperpanjang kutukan Malaysia yang kerap kali gagal lolos dari fase grup sejak turnamen edisi sebelumnya. Tren buruk itu selalu diawali dengan kekalahan pada laga perdana. Pada edisi 2025 ini, Malaysia takluk dari Filipina di laga pertama. Tren serupa terjadi di Piala AFF U23 2019 saat Malaysia kalah dari Kamboja. Pada tahun 2022, mereka mempertahankan Laos di partai pembuka. Sementara di edisi 2023, Malaysia juga tumbang dari Laos dan gagal melaju ke fase gugur. Pelatih kepala Malaysia Nafisi Zain tak kuat menahan kekecewaan pada laga usai. Dalam konferensi pers yang dilansir New Straits Times, ia mengaku kegagalan tim dan terlihat menitikan air mata. Festival musik berskala nasional bertajuk Watchon Festival dipastikan akan digelar pada 25 September 2025 di Kota Makassar.
Festival ini hadir sebagai ruang eksplorasi musik dan hiburan yang menggabungkan semangat anak muda, penampilan musisi kenamaan, serta atmosfer festival yang kreatif dan berenergi. Hingga saat ini, pihak penyelenggara telah mengonfirmasi 3 nama besar dalam jajaran line-up awal, yaitu Perunggu, Sal Priadi, dan Fest. Ketiganya dikenal dengan musikalitas kuat serta fanbase yang solid di berbagai kota di Indonesia. Meski baru 3 nama yang diumumkan, panitia mengonfirmasi bahwa total akan ada 8 penampilan dan 5 artis lainnya masih dirahasiakan. Tiket presale 2 saat ini telah dibuka dengan harga Rp188.000 per tiket, paket Besti Rp688.000 per 4 tiket, dan Rp400.000 per tiket untuk VIP, dan tersedia melalui platform pembelian resmi Karcis ID. Penyelenggara mengimbau calon penonton untuk membeli tiket secara resmi demi menghindari penipuan dan tiket palsu. Watch On Festival 2025 tak hanya menyajikan konser musik, tetapi juga dirancang menjadi ruang pelaku UMKM, interaksi kreatif, spot-spot estetik, dan berbagai aktivitas pendukung lainnya yang akan memperkaya pengalaman festival. Dengan potensi line-up yang menjanjikan dan antusiasme publik yang mulai terbangun, Watch On Festival diprediksi menjadi salah satu gelaran musik terbesar di Makassar tahun ini.